Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para pensiunan yang kami banggakan dimanapun berada, semoga hari ini Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang cukup serta berkah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu duduk sebentar, santai saja, tarik napas pelan-pelan, karena pembahasan kali ini adalah pembahasan yang paling sering membuat pikiran berputar-putar. Bukan karena kita ingin berlebihan, tetapi karena kita ingin jelas. Kita ingin pegangan. Kita ingin tahu sebenarnya posisi kita sekarang ada di mana, apa yang sedang diproses, dan apa yang bisa kita lakukan tanpa harus menunggu dalam keadaan kosong. Judul kita kali ini jelas, Update Besar Pensiun 2026, Rencana, Kajian Menkeu, dan Langkah yang bisa dilakukan mulai sekarang. Saya sengaja memakai kata update besar karena memang tema ini tidak berhenti dibicarakan. Di banyak tempat, obrolannya sudah seperti gelombang, kadang tenang, kadang besar, kadang muncul kabar yang membuat hati hangat, kadang muncul kabar yang membuat orang mendadak cemas. Dan yang paling sering terjadi, Bapak Ibu, adalah kita seperti berada di persimpangan antara harapan dan kenyataan. Kita ingin berharap, tetapi kita juga takut kecewa. Kita ingin percaya, tetapi kita juga takut tertipu. Maka hari ini, kita akan berbicara dengan cara yang paling menenangkan. Kita pisahkan antara rencana, kajian, dan langkah konkret. Bapak Ibu, mari kita mulai dari satu hal yang harus kita sepakati dulu. Dalam urusan pensiun dan kebijakan penghasilan, perubahan itu tidak berjalan hanya karena kabar. Perubahan berjalan karena proses. Ada tahap yang harus dilewati, ada aturan yang harus jadi pegangan, dan karena ada tahap, maka wajar jika ada fase menunggu. Yang sering membuat orang lelah bukan menunggunya, tetapi menunggu sambil tidak paham apa yang ditunggu. Maka kalau hari ini kita paham peta besarnya, kita akan lebih tenang, karena kita tahu kapan harus menunggu, kapan harus memantau, dan kapan harus bertindak. Sekarang kita bahas bagian pertama, rencana. Kata rencana sering disalahpahami. Banyak orang mendengar kata rencana lalu langsung merasa itu sudah pasti. Padahal rencana itu arah, bukan keputusan. Rencana itu target, bukan eksekusi. Rencana itu bisa tertulis dalam dokumen program kerja, bisa disebut dalam pembahasan, bisa menjadi bagian dari strategi pemerintah atau lembaga. Rencana itu penting karena ia menunjukkan bahwa ada perhatian, ada niat, ada kemungkinan. Tapi rencana belum berarti angka di rekening Bapak Ibu akan berubah besok pagi. Ini yang harus kita pegang agar tidak mudah tertipu oleh narasi yang dipercepat. Bapak Ibu, rencana itu seperti kita mau berangkat ke suatu tempat. Kita sudah punya niat, kita sudah memilih tujuan, bahkan mungkin sudah lihat peta jalan. Tapi apakah kita sudah sampai? Belum. Untuk sampai, kita perlu kendaraan, perlu bahan bakar, perlu kondisi jalan yang memungkinkan, perlu waktu, dan perlu keputusan untuk benar-benar berangkat. Nah, kebijakan pensiun pun begitu. Rencana adalah niat dan peta, tetapi untuk berangkat menjadi realisasi, perlu bahan bakar yang bernama anggaran dan payung hukum. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, kajian Menkeu. Saya ingin Bapak Ibu menangkap satu hal penting. Kata kajian itu bukan penolakan, tapi juga bukan persetujuan final. Kajian itu proses menimbang, proses menghitung, proses memastikan. Karena setiap kebijakan yang menyangkut uang negara, apalagi yang menyangkut jutaan penerima, tidak boleh diambil dengan emosi. Harus dengan data, harus dengan perhitungan, harus dengan pertimbangan yang matang. Maka ketika disebut ada kajian, itu artinya pihak yang berwenang sedang memeriksa kemampuan anggaran, sedang melihat kondisi keuangan negara, sedang menilai prioritas belanja, dan sedang mempertimbangkan dampaknya. Bapak Ibu, saya sering mendengar orang berkata, kenapa harus dikaji, kenapa tidak langsung saja? Nah, kalau kita melihat dari sisi hati, tentu kita ingin cepat. Tapi kalau kita melihat dari sisi sistem, kajian itu adalah pengaman. Bayangkan jika keputusan diambil cepat tanpa hitung kuat, lalu di tengah jalan anggaran tidak cukup, lalu terjadi keterlambatan atau kekacauan. Itu justru akan membuat kita jauh lebih cemas. Jadi kajian itu bukan untuk menahan kebahagiaan, tetapi untuk memastikan kebahagiaan itu bisa berjalan stabil. Disinilah kita perlu membedakan antara kabar baik dan kepastian. Kabar baik bisa berupa sinyal bahwa ada rencana, ada pembahasan, ada kajian. Tapi kepastian itu baru muncul ketika keputusan final sudah ditetapkan dan punya dasar pelaksanaan. Jadi, kajian adalah jembatan. Jembatan antara rencana dan keputusan. Dan jembatan itu Bapak Ibu butuh waktu untuk dibangun agar kuat. Sekarang Bapak Ibu mari kita pahami mengapa kajian itu sering disebut melihat kondisi tertentu.
Karena dalam keuangan negara ada banyak komponen yang harus seimbang. Pendapatan, belanja, subsidi, program sosial, pembangunan, belanja pegawai, dan lain-lain. Jika salah satu terlalu berat, keseimbangan bisa terganggu. Maka kajian biasanya melihat beberapa hal. Apakah penerimaan negara sesuai target, bagaimana kondisi ekonomi, bagaimana kebutuhan belanja lain, dan bagaimana menjaga defisit tetap terkendali. Ini bahasa yang mungkin terdengar jauh dari rumah tangga, tapi dampaknya masuk ke rumah tangga. Karena keputusan yang diambil dari kajian itu yang menentukan apakah penyesuaian bisa dilakukan, kapan, dan dalam bentuk apa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling bermanfaat, langkah yang bisa dilakukan mulai sekarang. Bapak Ibu, ini bagian yang sering tidak dibahas orang, banyak konten hanya membuat kita menunggu, hari ini ada kabar, besok ada kabar, lusa ada kabar, tapi ujungnya kita hanya jadi penonton. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang bisa kita lakukan supaya kita tidak menunggu dalam keadaan kosong. Dan langkah-langkah ini bukan langkah rumit, justru langkah sederhana tapi dampaknya besar. Langkah pertama adalah memastikan data dan administrasi bersih. Saya tahu sebagian Bapak Ibu mungkin merasa, data saya sudah lama, saya tidak mengubah apa-apa, tapi justru karena sudah lama, kita perlu memastikan tidak ada masalah. Rekening aktif atau tidak, nama di rekening sesuai atau tidak, pernah ganti bank atau tidak, pernah ada perubahan alamat atau status keluarga yang belum diperbarui. Bapak Ibu, banyak sekali kasus keterlambatan pembayaran atau kendala penyesuaian bukan karena hak hilang, tetapi karena data tidak sinkron. Dan sistem pembayaran yang besar bekerja berdasarkan data, bukan berdasarkan niat baik. Satu huruf berbeda bisa memicu verifikasi, satu angka rekening salah bisa menahan transfer. Maka, langkah pertama yang paling bijak adalah memastikan pintu masuknya dana itu aman, rekening dan data. Langkah kedua adalah memahami prinsip dasar. Perubahan hak harus punya dasar pelaksanaan. Ini bukan untuk membuat Bapak Ibu pasif, tetapi untuk membuat Bapak Ibu tidak mudah terjebak rumor. Setiap kali ada kabar, jangan langsung bertanya, kapan cair? Tetapi tanyakan, ini sudah pada tahap apa? Apakah masih rencana, masih kajian, sudah keputusan, sudah ada aturan pelaksanaan? Dengan pertanyaan ini, Bapak Ibu akan lebih tenang. Karena Bapak Ibu tahu kapan harus menunggu, kapan harus bersiap, dan kapan harus berharap lebih kuat. Langkah ketiga adalah menata keuangan rumah tangga berdasarkan yang pasti. Ini kunci ketenangan. Jangan membelanjakan uang yang belum pasti ada. Ini kalimat sederhana tapi banyak orang terjebak karena harapan. Ketika mendengar ada kemungkinan penyesuaian atau rapel, orang mulai membuat komitmen, membeli sesuatu, menjanjikan bantuan, membayar cicilan besar, bahkan mengambil utang karena yakin nanti ada tambahan. Lalu, ketika proses belum selesai, mereka terjepit. Maka, strategi paling aman adalah atur kebutuhan berdasarkan penghasilan rutin yang sudah pasti. Jika nanti ada tambahan, gunakan sebagai penguat. Melunasi utang, menambah tabungan, memperbaiki rumah, atau membantu keluarga. Tapi jangan jadikan tambahan yang belum pasti sebagai fondasi. Langkah keempat adalah menjaga ketenangan mental dan memilih sumber informasi dengan bijak. Bapak Ibu, ini penting sekali. Di era sekarang, informasi datang seperti hujan. Ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang salah, ada yang sengaja dibuat sensasional. Kalau kita konsumsi semuanya, hati kita lelah. Maka pilih satu kebiasaan sederhana, setiap kali ada kabar besar, jangan langsung percaya, jangan langsung menyebarkan, jangan langsung panik. Tahan dulu. Pikirkan, apakah ini informasi yang punya pegangan, apakah ini hanya potongan narasi, apakah ini memancing emosi, karena seringkali hoaks itu tidak menyerang logika, hoaks menyerang emosi. Dia membuat kita tergesa-gesa. Dia membuat kita takut ketinggalan, dia membuat kita merasa harus klik sesuatu sekarang juga, padahal sistem resmi tidak bekerja dengan cara itu. Langkah kelima, yang tidak kalah penting, adalah waspada terhadap penipuan. Saya ulang lagi karena ini sering terjadi saat isu penyesuaian ramai. Ada oknum mengaku petugas, mengaku bisa membantu, meminta data, meminta OTP, meminta PIN, meminta biaya administrasi, meminta klik tautan. Bapak Ibu, tolong pegang kuat prinsip ini. Tidak ada pihak resmi yang meminta OTP atau PIN lewat telepon atau pesan. Kalau ada, hentikan komunikasi. Tidak ada percepatan pencairan dengan biaya. Kalau ada yang menawarkan jalur khusus, itu tanda bahaya. Di momen seperti ini, banyak orang menjadi korban bukan karena kurang pintar, tetapi karena sedang berharap. Jadi lindungi diri dengan satu kebiasaan. Jangan pernah memberikan data sensitif kepada siapapun.
Bapak Ibu, sampai di sini mungkin ada yang bertanya, kalau semua ini masih rencana dan kajian, kapan kira-kira kepastiannya? Saya paham pertanyaan itu, tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir dengan cara yang lebih menenangkan. Kita tidak perlu memaksa tanggal, karena memaksa tanggal itu sering membuat kita kecewa. Yang lebih penting adalah memahami tanda-tanda proses. Ketika kajian berjalan, biasanya akan ada perkembangan. Ketika keputusan sudah siap, biasanya akan ada pengumuman yang lebih tegas. Ketika pelaksanaan sudah dekat, biasanya akan ada penyesuaian sistem atau petunjuk teknis. Jadi, daripada menunggu tanggal spekulatif, lebih baik menunggu indikator yang jelas, perubahan status dari rencana menjadi keputusan yang bisa dieksekusi. Sekarang mari kita bahas satu hal yang sering membuat orang salah paham, rapel. Banyak orang mengira rapel itu pasti ada setiap kali ada penyesuaian. Padahal rapel itu muncul jika ada selisih karena ketentuan berlaku surut. Kalau ketentuannya berlaku mulai bulan tertentu tanpa berlaku surut, maka rapel tidak muncul. Jadi rapel itu bukan bonus wajib, rapel itu konsekuensi dari jeda administrasi dan pemberlakuan yang ditetapkan mundur. Maka jangan jadikan rapel sebagai sesuatu yang pasti, kecuali memang sudah jelas ada pemberlakuan surut. Ini penting supaya Bapak Ibu tidak menghitung terlalu jauh berdasarkan asumsi yang belum tentu benar. Bapak Ibu yang saya hormati, di tengah semua ini ada satu hal yang perlu kita jaga, rasa saling menguatkan. Kadang di grup atau obrolan, ada yang menyebarkan kabar tanpa niat buruk, hanya ingin berbagi harapan. Tapi jika kabarnya tidak jelas, itu bisa menambah kegelisahan. Maka, kalau Bapak Ibu menerima informasi yang belum jelas, ada dua pilihan bijak, diamkan dulu, atau tanyakan sumbernya dengan halus. Bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk melindungi. Karena satu kabar yang salah bisa membuat banyak orang resah. Sekarang saya ingin merangkum dengan bahasa yang sangat sederhana agar Bapak Ibu tidak membawa pulang kebingungan. Update besar pensiun 2026 itu berada pada 3 hal. Pertama, ada rencana, yang artinya arah kebijakan dibicarakan, tetapi belum otomatis mengubah nominal. Kedua, ada kajian oleh pihak yang berwenang, yang artinya keputusan belum final karena masih dihitung dan ditimbang berdasarkan kondisi. Ketiga, ada langkah konkret yang bisa Bapak Ibu lakukan mulai sekarang agar tidak menunggu dalam keadaan kosong. Rapikan data dan rekening, atur keuangan berdasarkan yang pasti, saring informasi, dan waspada penipuan. Bapak Ibu, saya tahu sebagian Bapak Ibu mungkin masih merasa tetap saja saya ingin kabar yang pasti, dan itu wajar. Tapi dalam menunggu kepastian, kita tidak boleh kehilangan ketenangan, karena ketenangan itu juga bagian dari ibadah. Bagian dari kesehatan, bagian dari kebahagiaan di masa pensiun. Jangan sampai kita menghabiskan hari-hari dengan rasa cemas yang berkepanjangan hanya karena mengejar rumor. Jika kabar baik itu benar-benar datang, ia akan datang dengan cara yang jelas, dengan jalur yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika itu datang, Bapak Ibu akan lebih siap menerimanya. Bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara mental. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Bapak Ibu semua, memberikan kesehatan, melapangkan rezeki, dan memudahkan setiap urusan. Semoga setiap hak Bapak Ibu datang pada waktunya, tepat jumlah, dan membawa keberkahan. Dan semoga kita semua dijauhkan dari hoaks, dijauhkan dari penipuan, serta diberi hati yang sabar dan lapang dalam menunggu sesuatu yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.